Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, kita masuk kepada metode pengurutan data. Jadi materi kita ada tentang sorting, yaitu kita mengurut data berdasarkan pola tertentu. Nah, jadi bisa saja kita mengurut data itu polanya adalah dari kecil ke besar atau sebaliknya dari besar ke kecil. Kalau dari kecil ke besar kemarin sudah kita jelaskan bahwa itu metodenya disebut dengan ascending. Sementara kalau dari besar ke kecil berarti kita menggunakan metode model descending ya. Nah, untuk mengurutkan data yang dalam kondisi acak ada beberapa metode atau ada beberapa algoritma yang bisa kita gunakan. Di sini akan kita bahas 4 ya, yaitu bubble sort, exchange sort, selection sort, sama insertion sort ya. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, yaitu yang bubble sort. Bubble sesuai dengan namanya artinya adalah gelembung. Kenapa dikatakan bubble? Karena proses pengurutan datanya berangsur-angsur bergerak atau berpindah ke posisi yang tepat, seperti gelembung yang keluar dari gelas soda ya. Kalau gelembung keluar dari gelas soda kan nggak cepet ya, pelan-pelan. Nah, seperti itu dia metode pengurutannya. Nah, ini tadi jadi ada yang ascending, ada yang descending. Nah, untuk metode bubble sort ini yang ascending ya, metode ascending kalau seandainya kita menggunakan bentuk atau prinsip ascending berarti dari kecil ke besar, maka algoritma atau logikanya adalah jika elemen sekarang yang kita bandingkan itu atau nilai yang kita bandingkan sekarang lebih besar dari nilai berikutnya, nah berarti nilai sekarang dengan nilai berikutnya. Berarti kalau misalnya posisi sekarang adalah di posisi 1, maka nilai berikutnya berarti di posisi 2. Nah, berarti kalau yang pertama lebih besar dari bilangan kedua, berarti kan terbalik jadinya. Karena kalau kita kan ascending itu kecil ke besar, berarti yang kiri lebih kecil dari yang kanan. Kalau ini kan sebaliknya, yang sekarang yaitu yang kiri lebih besar dari elemen berikutnya. Maka kalau kita gunakan bentuk ascending, maka mau nggak mau elemen tersebut harus ditukar ya. Atau bisa juga jika elemen sekarang lebih kecil dari elemen sebelumnya. Ini bedanya, kalau tadi berikutnya, kalau ini sebelumnya. Jadi kalau elemen sekarang misalnya angka kedua, maka akan kita bandingkan dengan angka pertama. Atau kalau elemen sekarang adalah angka kelima, maka yang sebelumnya adalah angka keempat. Nah, berarti kalau yang sekarang lebih kecil dari sebelumnya, angka yang kelima lebih kecil dari angka yang keempat, berarti juga tidak sesuai dengan prinsip ascending kan, maka dia juga harus ditukar. Oke. Nah, sebaliknya juga, sekarang kalau yang descending berarti dari besar ke kecil. Jika elemen sekarang lebih kecil dari elemen berikutnya, berarti yang sekarang, berarti misalnya data kedua lebih kecil dari data ketiga. Berarti kan terbalik itu. Sementara kalau kita descending, kita mengurutnya berarti dari besar ke kecil. Artinya yang di kiri lebih besar dari yang di kanan. Nah, maka dia juga harus ditukar. Nah, untuk lebih memahami di sini jelaskan kalau yang ascending. Contoh di sini ya, tadi jika elemen sekarang lebih besar dari elemen berikutnya, maka kedua elemen tersebut ditukar. Contoh, sekarang ada angka 6 dan 4. Nah, ini posisi awalnya. Berarti yang sekarang, posisi sekarang itu kita anggap 6, berarti berikutnya adalah 4. Berikutnya berarti bilangan di kanan. Berarti 6 dan 4. Kalau secara ascending kan harusnya 4 di kiri, 6 di kanan. Nah, makanya dia harus tukar posisi ya. Jadi posisi angka 6 harus ditukar dengan angka 4 sehingga menjadi 4 dan 6. Itu maksudnya ya. Atau kita pakai logika yang kedua untuk ascending tadi. Jika elemen sekarang lebih kecil dari elemen sebelumnya, maka harus tukar tempat dia. Contoh, elemen sekarang dengan elemen sebelumnya ada angka 2 sama angka 7. Berarti angka sekarangnya adalah 7, sebelumnya 2. Nah, sekarang kalau kita lihat angka sekarang 7 lebih kecil dari angka sebelumnya. Berarti sekarangnya adalah 7, kemudian elemen sebelumnya 2. Maka udah pasti dia harus ditukar karena dia adalah ascending ya. Ascending itu berarti bilangan yang kecil ada di kiri, bilangan yang besar ada di kanan. Ya, maka dia posisi angka 2 dan 7 harus ditukar menjadi 7 dan 2 ya. Oke. Nah, di sini kalau kita perhatikan di sini ini adalah untuk yang pengurutan data
yang ascending. Oke. Nah, jadi diulangi lagi di sini, kalau elemen sekarangnya lebih kecil berarti sekarang adalah 7, kemudian sorry, ini terbalik. Sorry. Di sini posisinya 72 dong ya. 72 kan kalau secara ascending ini salah, berarti kan harus ditukar ya. Sorry, ini contoh descending ini. Oke. Nah, berarti kalau dia 72, kalau dia diurut secara ascending, maka dia menjadi 2 dan 7. Sorry ya. Demikian. Berarti yang sekarangnya adalah 2, sebelumnya adalah 7. Jadi kalian logikanya dimainkan sekarang nih. Ada sekarang sama sebelum, ada sekarang sama berikut. Jadi kalau di sini sekarangnya 6, berikutnya 4. Kalau di sini sekarangnya 2, sebelumnya 7, gitu ya. Nah, sebaliknya descending ya. Kalau descending, jika elemen sekarang lebih kecil dari elemen berikutnya. Berarti kalau descending ini berarti kita mengurut dari besar ke kecil ya. Kalau yang tadi, contoh yang tadi masih untuk dari ascending ya, kecil ke besar. Sekarang yang descending, elemen sekarang lebih kecil dari elemen berikutnya, maka kedua elemen tersebut ditukar. Sekarang misalnya di sini ada 4 dan 6. Kalau untuk descending berarti dia diurut harus dari besar ke kecil. Berarti harusnya adalah 6 dan 4. Nah, di sini syaratnya jika sekarang di sini sekarang adalah 4 lebih kecil dari elemen berikutnya yaitu 6, berarti harus ditukar kan? Maka posisi 4 dan 6, nah ini juga kebalik nih. 4 dan 6, oke, harus ditukar menjadi 6 dan 4. Nah, itu logikanya. Oke. Nah, itu yang dimaksud dengan pertukaran posisi ya, untuk lebih menjelaskan lagi fungsi dari logika swapping yang sudah kita antarkan minggu lalu. Oke. Nah, video berikutnya nanti akan kita buatkan bagaimana nanti penerapan metode bubble sort ya untuk logika pengurutan baik secara descending maupun ascending ini. Kita cukupkan video ini, kita lanjut video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.